Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Basuki. Kali ini saya akan mengulas tentang hubungan antara esoteri dengan isoteri. Artinya esoteri itu penampakan keris dari luar, dan hubungannya dengan isoteri yaitu tentang daya tuah yang ada dalam keris itu sendiri. Kebetulan ini saya pegang keris saya ini ukuran patrem, atau lebih dikatakan ini tergolong jimatan karena panjangnya sekitar 20-21 cm. Oke, sebelum saya membuka warangka pusaka ini atau meloloskan pusaka ini, sebelumnya saya informasikan dulu tentang handle pusaka ini. Ini handle temuan Sungai Brantas. Bahannya mungkin cula atau mungkin tanduk atau apa ya, tapi bukan gading. Kayaknya kayak tanduk mungkin. Ini temuan motif-motif kuno. Motif dari handle ini mirip-mirip dengan motif yang ada di daerah Melayu, daerah Sumatera, atau ya tepatnya daerah Sumatera Melayu ya. Biasanya disebut motif Putri Malu. Tapi kalau saya menamakan ini semacam kayak podot. Ini bentuknya menyerupai seorang murid ataupun seorang santri yang lagi menuntut ilmu. Jadi mungkin ini saya menamai motifnya ini motif podot. Meskipun nggak begitu dibuat sedetail atau senatural, tapi ini sangat indah sekali motifnya ini. Sekilas tentang handle, kita lanjut ke pusakanya. Oke, kita buka. Pusaka ini menurut pengamatan saya ini berdapur Kolobendu, atau kalau di buku-buku ensiklopedi tentang pusaka Kulikobendo. Jadi kalau secara umum biasa disebut Kolobendu, yaitu dengan bentuk yang mungkin kalau yang kurang kalau kurang memahami mungkin dipikir kayak semacam kebo, karena ini gandeknya tinggi, mungkin dipikir kebo tegi atau kebo kebo dinding atau apa macam-macam lah yang gandeknya tinggi. Nah, ini merupakan suatu ciri dari Kolobendu, yaitu gandeknya memang tinggi. Jadi luknya 9. Ini pusaka ini luk 9. Dan di belakang ada kanyutnya. Ini termasuk dapur yang sangat jarang kita jumpai, tergolong kurang populer atau masih langka, tidak begitu banyak kita jumpai. Jadi memang dapur-dapur semacam kayak gini jarang sekali, apalagi ini ukurannya ukuran 1 jengkal jari kita. Ini sangat praktis kalau misalnya kita bawa untuk bepergian. Menyinggung tentang tua dari pusaka ini, jadi sebenarnya dari nama dapur itu sebenarnya sudah menunjukkan suatu tuahnya pusaka itu. Kalau kita bicara tentang ini pusaka Kolobendu, artinya kolo itu mara bahaya, bendu itu kalau bahasa Indonesianya, bendu itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu semacam kayak laknat. Jadi kalau misalnya kita menimpa suatu bahaya, pasti bahaya yang mau menimpa kita akan dilaknat oleh tua dari pusaka ini. Jadi kita terlindungi. Sebenarnya tidak begitu sulit kalau kita mempelajari tua pusaka. Setiap pusaka pasti punya tua. Tuanya itu pasti tergambar dari dapur pusaka, kadang dari pamor,
pamornya apa misalnya, nah, di situ itu merupakan suatu simbol-simbol dari tua dan juga dapurnya. Antara pusaka dengan handle tadi yang sudah saya ulas di awal, ini temuannya terpisah. Jadi saya beberapa tahun yang lalu mendapatkan handle ini. Handle temuan ini hanya ditemukan hanya handle saja. Ini saya simpan bertahun-tahun sampai saya rasa ada yang pas saya pasangkan dengan pusaka yang seperti apa nantinya. Ternyata saya mendapatkan pusaka ini belum begitu lama, sekitar 1 tahunan. 1 tahunan yang kemarin-kemarin itu baru saya pasang, ternyata ini pas. Kita ulas yang lebih detail lagi. Mungkin teman-teman tadi itu melihat pusaka ini mungkin sekilas ada yang terlewatkan atau tidak terpikirkan. Tua dari setiap pusaka pasti akan bekerja aktif, istilahnya itu melindungi si pemilik dari pusaka bila mana pusaka itu dirawat dengan baik. Bukan berarti kita menyekutukan pusaka, tetapi kita menghormati leluhur kita dulu dan merawatnya karena ini memang bertuah, yaitu dengan doa-doa yang telah dipanjatkan oleh empu pembikin pusaka. Lah, setiap dapur itu pasti memiliki tua yang berbeda-beda tergantung dapur dan pamornya. Kebetulan ini tadi dapur pusaka ini pusaka Kolo Bendu. Jadi istilahnya ini kita ini pasti akan terhindar dari mara bahaya atau suatu hal yang sifatnya negatif yang mau mengancam diri kita. Kadang karena saking kuatnya kolo yang datang ke kita, dan pasti semakin kuat pula bendu yang diserang pada kolo itu oleh tua dari pusaka ini. Kadang bisa kita saksikan, maksudnya itu ada tanda-tanda kalau misalnya kita habis ada masalah, ternyata tidak lama kemudian masalah itu selesai, reda, dan pusaka kita pasti menunjukkan tanda-tanda kalau pusaka itu telah aktif melindungi diri kita. Kadang kita itu selesai mewarangi pusaka atau pusaka kita warangkan ke seseorang, tapi tidak begitu lama pusaka itu ada bercak-bercak karat. Mungkin kita berpikir warangannya atau apanya yang kurang pas sehingga akhirnya berkarat. Sebenarnya tidak seperti itu. Kadang kalau kita tadi kembali ke dapur Kolo Bendu, semakin kuat serangan kolo terhadap kita dan bendu yang dilontarkan ke kolo dari pusaka ini, tuah pusaka ini juga semakin kuat. Kalau sudah seperti itu, kadang sering ada perubahan di fisik dari pusaka ini, yaitu munculnya karat-karat yang tidak semestinya. Misalnya mestinya 5 tahun lagi baru muncul karat karena pusaka terawat, ternyata baru 2 bulan atau 5 bulan muncul karat. Kadang karat itu juga tempatnya tidak menentu, bisa kita saksikan lebih dekat. Ini beberapa bulan yang lalu setelah saya warangi, saya jamas, pamornya seperti ini, sangat indah sekali ini pamornya. Dan ini sebagian bila, separuh dari bila ke pucuk ke atas, ini warnanya agak kemerah-merahan, jadi tidak bersih kayak yang di bawah, yang di daerah sosoran. Yang atas ini agak kemerah-merahan, begitu pula sebaliknya. Ini merupakan suatu tanda-tanda kalau pusaka ini setelah mengalami suatu pergolakan, ada kolo yang mau membahayakan tuannya dan dia melindungi tuannya, dan ditunjukkan dengan warna-warna yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini, langkah yang kita ambil ini nanti kita warang ulang, kita bersihkan. Artinya setelah diwarang ulang, diputih bersih, diwarangi ulang, habis itu kita jamas.
Seperti yang video perdana saya ulas tentang penjamasan, nah kita lakukan seperti itu. Habis itu kita simpan lagi. Ini tadi sudah saya jelaskan tentang korelasi hubungan timbal balik, artinya hubungan yang semestinya antara dapur dan tuah pusaka, dan kadang juga pamor. Di pamor juga menunjukkan suatu tuah pusaka. Dan memang empu-empu kita, leluhur kita, nenek moyang kita dulu membuat suatu pusaka dengan tujuan dan maksud tertentu, yang setiap pusaka berbeda-beda maksud dan tujuannya, yaitu tidak lain untuk keselamatan si pemilik pusaka. Dan kalau kita merawatnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ikhlas, insya Allah doa dari empu tadi yang membuat pusaka ini akan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi kita dari mara bahaya. Oke, sekian penjelasan saya tentang hubungan antara dapur pusaka dan tuah pusaka. Semoga apa yang saya utarakan, saya sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Saya akhiri sekian dulu. Salam budaya, salam benda-benda pertua dari saya, Rahmat Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.